Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pesona Inspira, apa kabar? Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam dialog eksklusif ya. Dan pagi hari ini kita kedatangan satu narasumber yang akan berbincang tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Wonosobo terkait dengan olahraga gitu. Nah, tentunya di edisi hari ini Rabu 8 November 2023, saya sudah bersama Bapak Umar Kusuma. Ini selaku Sekretaris Umum KONI Wonosobo dan selaku Ketua Panitia Besar Porkap Wonosobo 2023. Apa kabar Pak Umar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, dan tema kali ini adalah Wonosobo menuju Porkap 2023. Nanti seperti apa keseruannya? Untuk peserta Inspira yang mau kirim pertanyaan bisa di SMS WhatsApp 0823 2383 9996. Baik, Pak Umar, ini Wonosobo menuju Porkap 2023. Nah, mungkin sebagai awalan, Porkap ini kejuaraan atau apa sih Pak? Mungkin singkatannya dulu atau mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit gambarannya. Monggo Pak. Ya, terima kasih sebelumnya para pendengar Pesona FM. Sebelumnya kami memperkenalkan nama saya Umar. Ya. Terus pada saat ini kami mendapat amanah untuk menjadi ketua panitia besar penyelenggaraan Porkap tahun 2023. Jadi kegiatan ini merupakan agenda rutin, ya. Tahunan ya Pak? Iya, rutin setiap 4 tahunan. Oh, 4 tahunan justru Iya. malah. Jadi terakhir Porkap itu dilaksanakan pada tahun 2018. Iya. Tetapi terkendala 4 tahun kemudian kan terkendala ada COVID. Akhirnya ditunda dan alhamdulillah bisa dilaksanakan pada tahun 2023. Oh, seharusnya 2022 kemarin kalau 4 tahunnya ya Pak? Iya. Oh iya, Nah, oke. karena kan nggak mungkin waktu itu ya karena kondisinya Masih masih COVID. corona gitu. Porkap ini merupakan kepanjangan dari Pekan Olahraga Kabupaten. Jadi ini adalah sebuah program sebenarnya dari pemerintah juga, tapi yang melaksanakan KONI dalam rangka bagian dari pembinaan kegiatan olahraga. Oke. Khususnya adalah olahraga prestasi. Nah ini Mbak biar tahu namanya siapa sih? Saya Eka Pak. Oh, Mbak Eka, ya. Iya, pendengarnya udah pada udah pada gak asing, tapi kita saya lupa belum kenalan dulu ini. Soalnya ini ya harus santai ya. Iya, harus santai aja kita biar oke, relax Mbak ya Eka. Pak ya. Jadi supaya pendengar nanti tahu apa sih perbedaannya. Kan sekarang ada beberapa cabang olahraga. Iya, Ada salah satu juga cabang pengelolaan olahraga juga. Oke. Porkap ini, Pekan Olahraga Kabupaten, ini adalah bagian dari pembinaan olahraga prestasi. Oke. Jadi usianya itu usia produktif. Usia produktif itu usia berapa? Itu adalah usia-usia berjenjang dari kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional. Kalau Mbak Eka tahu ada PON, Pekan Olahraga Nasional. Nah, ini adalah di tingkat kabupaten namanya Porkap. Oh, oke. Di internasionalnya ada SEA Games. Oke. Di globalnya itu ada Olimpiade gitu. Ya, di sana kan mempertandingkan berbagai jenis cabang olahraga. Jadi itu penanganannya. Terus yang kedua ada kegiatan pembinaan yang dikhususkan untuk teman-teman kita penyandang disabilitas. Oke. Ya, itu ada namanya Perpaprov. Sebenarnya kalau di kabupaten ya Perpakap lah gitu. Ya jadi penyandang khusus jadi untuk disabilitas. Terus juga ada Popda gitu. Nah, itu dikhususkan untuk para pelajar. Mulai dari SD sampai SMA. Jelas ya ini ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, Porkap ini sebenarnya bagian dari usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sumber daya manusia. Karena olahraga itu tidak hanya sekedar olahraga. Bukan hanya sekedar hobi aja ya Pak ya. Iya, menyalurkan, tapi jauh lebih penting itu adalah olahraga itu adalah untuk melatih karakter. Karakter apa gitu ya. Tentang sportivitas, tentang kerja keras, tentang tanggung jawab, tentang komitmen, dan paling penting apa Mbak? Tentang integritas. Karena apalagi kan acara Porkap ini adalah karena pesertanya ini adalah dari perwakilan kecamatan gitu.
Makanya mereka nanti akan bertanding itu di tingkat kecamatan iya, dulu gitu dengan menunjukkan tadi ya rasa kedaerahannya gitu, dia berjuang. Ini sama halnya seperti pada tingkat-tingkat di atasnya seperti kemarin tahun 2003 ini juga kontingen Kabupaten Wonosobo mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ya. Mereka membawa nama Wonosobo, di sana berjuang untuk membawa harkat dan martabat Wonosobo gitu. Sampai pada tingkat itu. Jadi yang paling penting adalah integritas untuk membangun tadi rasa persaudaraan, solidaritas yang diartikan dalam bentuk sportivitas tadi. Tentang menang ataupun kalah gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ternyata olahraga itu punya makna sedalam itu gitu ya. Iya, makanya saya kepingin ini Mbak, kepingin memperkenalkan ke masyarakat. Jadi olahraga ini adalah sebenarnya bagian dari sistem untuk memperbaiki metabolisme tubuh juga, apalagi bagi anak-anak yang sedang mengalami tumbuh kembang gitu. Itu sangat baik sekali. Tetapi juga jangan diartikan bahwa olahraga itu hanya sekedar fisik, tetapi mental juga di situ ada. Betul. Rasa kebersamaan itu ada, sosialnya ada begitu. Jadi lingkupnya adalah lebih dari apa yang kita harapkan, tidak hanya sekedar dia melakukan gerak fisik saja gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk Porkap di Wonosobo sendiri ini nanti akan dilaksanakannya kapan nih Pak? Mungkin diawali dari masing-masing kecamatan dulu gitu ya. Ini nanti jadwalnya kapan? Apakah sudah diumumkan kira-kira kepada para peserta yang akan mengikuti gitu Pak? Sudah. Jadi peserta Porkap ini adalah perwakilan kontingen kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo. Oke, berarti sudah ada di masing-masing kecamatan gitu ya 15, Pak ya? 15 kecamatan ada semua. 15 kecamatan ada semuanya. Itu. Nah, untuk kali ini mempertandingkan 12 cabang olahraga. Wow. Terus 58 nomor pertandingan. Wow. 50 terus dilaksanakan itu tanggal 11 November 2023. Itu venue-nya ada di 3 tempat itu. Di Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Leksono, dan Kecamatan Kertek. Untuk Leksono nanti kegiatan sepak bola. Jadi kejuaraan sepak bola nanti dilaksanakan di lapangan Leksono. Bulu tangkisnya itu nanti dilaksanakan di Gor Tobong, Kertek. Itu. Kalau untuk Wonosobonya ada di beberapa venue, salah satunya adalah di Gor Wonolelo. Itu nanti untuk cabang olahraga sepak takraw dan bola voli. Terus untuk di lapangan Mangli itu nanti atletik. Kalianget ya. Kalianget atletik, terus kolam renang Mangli itu nanti renang. Adipura nanti tenis meja dan pencak silat. Terus di SMK 1 itu nanti ada e-sport dan catur. Terus futsal ada di Bluebell, lapangan futsal Bluebell Kejiwan. Kejiwan ya. Itu Mbak. Berarti tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Wonosobo gitu, tergantung jenis olahraganya gitu ya Pak ya. Nah jadi ada 12 cabang olahraga yang akan dilombakan gitu ya, dan dengan 58 nomor pertandingan. 58 nomor pertandingan itu maksudnya gimana Pak? Nomor itu jadi kan contoh gini ya. Lomba lari begitu. Kan ada kelompoknya. Berapa nomor gitu ya? Nomor lompat jauh. Ya, lompat tinggi. Lari 100 meter. Lari 200 meter begitu. Itu nomor namanya. Berarti sangat beragam jenisnya gitu ya Pak ya. Nah, kalau tadi dibilang Bapak pesertanya adalah mereka yang usianya produktif gitu ya. Ini boleh diikuti oleh usia berapa aja sih Pak? Kita membatasi usia minimal itu tahun kelahiran 2011. Tahun kelahiran 2011. Berarti berapa? 12 tahun lah. 12 tahun minimal. Iya. Kalau sebenarnya produktifnya adalah sampai 18. Kenapa 18? Karena 3 tahun kemudian kan pelaksanaan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi,
3 tahun kemudian umurnya 21 tahun. Nah, persyaratan untuk mengikuti Porprov itu salah satunya adalah usia 21 tahun. Tetapi memang ada beberapa cabang olahraga untuk menyemarakkan, untuk meramaikan itu memang usia ada yang dibatasi, ada juga yang diberi kelonggaran. Yang penting masyarakat Wonosobo ingin berprestasi begitu. Boleh, gitu. Tetapi ini udah dikelompokkan, ada kelompok usia juga, ada kelompok umum juga. Oh gitu, oke. Berarti ada 2 jenis ya Pak, untuk ada yang kelompok usia, kalau ada juga yang umum. Iya betul. Oke, berarti kalau untuk di kecamatan mereka sudah melaksanakan lomba itu Pak? Kebanyakan melaksanakan seleksi. Seleksi ya. Iya. Oke. Dan itu di kontingen kecamatan yang ada di 15 kecamatan di seluruh Kabupaten Wonosobo tadi, mereka mengambilnya dari pelajar-pelajar pasti kebanyakan ya di usia-usia 12 sampai 18 tahun ini pasti mereka ya Pak. Iya. Jadi sih sebenarnya beragam. Kalau di rentan usia itu sekitar tadi 12 tahun sampai 45 tahun. Itu. Dan pesertanya itu cukup banyak, nanti kurang lebih sekitar 1.510 peserta. Itu untuk atlet. Jadi untuk atletnya itu ada 123 putra, atlet putra, terus 307 atlet putri. Terus officialnya 326. Banyak ya? Banyak juga ya Pak banyak, ya? Iya. Banyak putri jadi ternyata. Enggak lah, malah cowoknya, putrinya itu hanya 300-an. Kalau cowoknya? Cowoknya 1.023. 1023. Jadi totalnya itu semuanya itu 1.500-an ya. 510 gitu. Wah, ini tentunya ajang besar untuk mencari para generasi-generasi muda yang handal di bidang olahraga. Itu gitu ya, baru officialnya, baru atletnya, belum dengan nanti pendukungnya. Iya, gitu. Pasti akan sangat ramai gitu ya Pak. Diperkirakan itu nanti akan hadir lah mungkin sekitar 5.000 orang lah untuk pendukung. Iya, pendukung. Nggak mungkin kan? Saya punya anak gitu ya. Pasti ini momen yang bagus. Iya dong. Saya pasti nonton gitu. Nanti bawa rombongan Pak. Bawa rombongan itu. Bisa satu atlet, bisa jadi ada ayah, ada ibunya, ada temennya, ada kakek, nenek, itu pasti ramai kan gitu. Oke, baik. Dan untuk tadi di tanggal 11 November tadi itu dilaksanakannya di tingkat kabupatennya ya Pak ya. Tingkat kabupatennya di hari yang sama untuk semua jenis olahraga atau gimana, ada jadwalnya tersendiri Pak? Nah, ini ada jadwal ini. Jadi kalau untuk sepak bola itu nanti dilaksanakan tanggal 10 sampai 19 November. Tadi di lapangan di lapangan Laksono ya. Terus tanggal 12 itu tanggal 12, 13 ini cabang olahraga tenis meja di Gedung Adipura. Terus tanggal 13 sampai 14 itu pencak silat. Ya. 13 sampai 14 pencak silat, terus ada 13 sampai 14 itu bola voli. 13 14 itu juga sama atletik. 14 16 itu ada bulu tangkis dan pencak silat tadi. Terus catur tanggal 14 sampai 15. Ada renang itu tanggal 14 November. Tanggal 15 sampai 17 itu sepak takraw. Terus ada lagi tanggal 16 ini, 16 November e-sport. 17 18 futsal. Terus 18-nya itu menembak. Berarti kira-kira dari tanggal 10 tadi awalnya ya Pak ya? Awal 10. Sampai tanggal 11. 11 pembukaan ya. Pembukanya 11, puncaknya pembukaan, terus nanti sampai di tanggal 18 November untuk di tingkat Kabupaten Wonosobo seperti itu. Berarti mungkin nanti ya Pak, misal memanfaatkan gelanggang renang Mangli, berarti di hari itu nanti untuk wisata ditutup dulu untuk kegiatan itu gitu ya Pak. Jadi ini memang Porkap itu dirancang adalah sebagai pestanya masyarakat Wonosobo berolahraga begitu. Berolahraga prestasi. Nah, harapannya ini paling tidak yang pertama ya tadi, selain bisa menggerakkan perekonomian. Karena ini baru diestimasi gitu. Jadi acara Porkap ini juga
diestimasikan itu perputaran ekonominya itu bisa luar cukup biasa besar ya, Pak. Coba satu kontingen 100 juta saja misalnya. Wow. Dikalikan 15 kan sudah 1,5. Belum nanti yang mereka jajan gitu ya di itu pasti akan besar. juga ikut jalan ya Pak ya. Itu harapannya ke situ supaya bisa menggerakkan ekonomi yang sedang lesu ini dong gitu. Oke. Oke, berarti kayak saya tuh dari sekarang udah mulai membayangkan kira-kira nanti euforianya bakal rame banget gitu ya, apalagi pas pembukaan, terus pas setiap lomba yang ada di masing-masing tempat seperti itu ya. Oke, baik Mr. Inspira, kita akan break jadi iklan terlebih dahulu, nanti akan kita sambung lagi bersama Pak Umar. Nanti saya pengen tahu bagaimana persiapannya untuk menuju Wonosobo Porcup 2023 yang memang menjadi salah satu ajang olahraga besar dan bergengsi di Wonosobo ya. Tetap di 92,1 FM. Dialog eksklusif akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Pesona Inspira masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, dan kita masih bersama Pak Umar Kusuma dan kita akan kembali lanjut lagi membahas tentang tema kita hari ini, yaitu ada Wonosobo menuju Porcup 2023 atau Pekan Olahraga Kabupaten, yang tadi kita sudah ketahui bersama ya bahwa akan ada 15 cabang olahraga dengan 58 12 cabang olahraga 15 peserta, 15 kontingen dan 58 nomor pertandingan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga beberapa agenda-agenda yang akan dilaksanakan. Kalau untuk sekarang masih seleksi di masing-masing kecamatan mereka ya Pak ya? Sudah. Semua sudah terdaftar. Jadi tadi makanya data jumlah atlet tadi kan sudah disebutkan tadi sekitar 1.500-an lah begitu. Oke, jadi mungkin mereka tinggal nunggu di pertandingannya saja dan mungkin sedang mempersiapkan latihan-latihan terus gitu ya. Di tanggal 11 November nanti, dan sekarang sudah tanggal 8, kira-kira 3 hari lagi ya Pak ya. Iya, mungkin mereka juga sedang berdoa gitu ya. Dan Pesona Inspira, Pekan Olahraga Kabupaten ini menjadi salah satu ajang bergengsi olahraga di Wonosobo yang cukup luar biasa dan diperkirakan akan mengundang antusias warga masyarakat untuk mendukung, menonton, dan mungkin juga menyemangati para pesertanya seperti itu. Nah, ini kan bukan ajang yang sepele gitu ya Pak, ajang besar. Nah, untuk sampai di saat ini H-3 pelaksanaan ini persiapannya sudah berapa persen nih Pak? Ini alhamdulillah ya, kita kerja cepat gitu karena persiapan itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Kenapa? Karena kemarin sempat kita itu repot ngurusi Porprov gitu ya. Karena Porprov itu persiapannya tidak hanya sebulan 2 bulan tapi hampir kurang lebih 1 tahun. Hingga terus kemarin pelaksanaannya itu pada bulan Agustus gitu. Nah, setelah Agustus akhir Agustus baru kita menentukan persiapannya. Baru fokus ke situ ya. Terus tahapannya juga kita pertama kali, karena ini acara Porcup ini dasarnya itu adalah hasil dari Raker Cup. Raker Cup yang dihadiri oleh beberapa cabang olahraga, termasuk juga di dalamnya ada KOK. Tahu nggak KOK? Jadi KOK itu adalah Koordinator Olahraga Kecamatan. Jadi KONI-nya kecamatan. Berkumpul terus disepakati untuk dilaksanakan Porcup pada tahun 2023 ini. Semula itu dilaksanakan pas Hari Olahraga Nasional dari bulan yang lalu. Itu. Tapi karena waktunya sangat mepet sehingga dengan penuh pertimbangan begitu akhirnya ditentukan tanggal 11 itu. 11 ini juga ada pertimbangan dari dari pihak keamanan, mengingat akhir-akhir ini kan nanti kita akan memasuki tahun politik ya, termasuk juga penjadwalan kampanye dan sebagainya. Itu nanti diakhiri pada tanggal 28. Momen yang paling tepat ya kita ambil pada tanggal 11 tadi sampai 19. Nanti setelah 1 minggu kemudian kan sudah memasuki masa kampanye begitu. Jadi tidak bertubrukan gitu ya Pak. Itu. Terus kegiatan dasarnya itu yang berikutnya adalah kita termasuk karena ini kegiatan rutin, ini juga berdasarkan penetapan pelaksanaan dari Perda. Jadi Wonosobo ini alhamdulillah kita punya Perda nomor 2 tahun 2017 itu tentang Perda olahraga. Jadi dasar hukumnya di situ. Terus Bupati, jadi surat keputusan Bupati
itu yang ditandatangan yang nomornya nomor 426/339/23 tentang penyelenggaraan Porkap. Termasuk juga di situ ada keputusan Bupati yang terkait dengan kepanitiaan. Jadi kepanitiaan Porkap ini tidak hanya KONI saja, tapi ini sudah lintas instansi. Semua terlibat. Gitu. Selain Dinas Pendidikan, ada juga Diskominfo itu juga bagian dari tugasnya dia untuk melakukan fungsi kehumasan, sosialisasi, gitu. Oke, berarti memang sudah disiapkan secara matang gitu ya Pak ya. Oke, kemudian kalau untuk pelaksanaannya di hari H nanti kira-kira akan seperti apa Pak? Mungkin bisa sedikit digambarkan kemerihannya nanti. Kalau hari ini nanti akan dilaksanakan itu nanti jam 1 siang itu kan rapat pengurus untuk panitia untuk melaporkan semua persiapan. Tetapi dari bocoran lah teman-teman kemarin yang bertugas di lapangan ini hampir kita bisa katakan ya 90% sudah siap lah. Sudah siap. Iya, sudah siap. Venue-venue sudah siap semuanya. Nah, ini tapi paling penting itu perizinan. Perizinan ya. Perizinannya sudah keluar. Jadi kita di backup oleh kepolisian terkait dengan izin penyelenggaraan kegiatan ini. Mengingat ini ya namanya olahraga bisa dijadikan ya sebenarnya ajang buat senang-senang, tapi juga bisa jadi ajang kadang-kadang keributan. Begitu ya. Mungkin itu hanya untuk menunjukkan sebenarnya tadi integritasnya dia terhadap nama daerahnya itu. Tetapi kami berharap juga sih sebenarnya buat para peserta gitu nanti ya ini kan ajang sebenarnya ajang senang-senang aja lah gitu sekaligus berprestasi lah di bidang olahraga ini ya. Untuk hal-hal yang itu ya untuk bisa menjaga diri, menahan diri gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari panitia sendiri ada persiapan apa enggak sih Pak? Pengamanan lah terutama untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Pak. Ada enggak Pak? Ya sudah antisipasi, kami dengan pihak keamanan begitu dengan kepolisian itu kita sudah melakukan koordinasi termasuk juga cek. Mungkin ada beberapa cabang-cabang olahraga yang di sinyalemen lah itu akan memungkinkan. Tetapi ini saya kira sih sangat beda, beda dengan mungkin kalau event-event yang di luar itu kadang-kadang kan membawa nama kampung, membawa nama ini kan yang sentuhannya itu kadang-kadang emosionalnya cukup, tapi kalau ini tidak karena memang pesertanya juga ditentukan. Karena ini kan peserta contoh sepak bola itu kan pesertanya tidak hanya di satu desa saja gitu, tapi diambil dari beberapa desa terus yang berkumpul gitu mengatasnamakan Kecamatan Wonosobo. Nah, tinggal nanti faktor apa ya kita kembalikan ke para peserta begitu. Terus juga official, ini kadang-kadang official. Kalau pemain saya kira aman lah, tapi kadang-kadang penonton gitu. Tapi kalau ini sih penontonnya semuanya saya kira akan teratur. Tetapi pihak keamanan sudah antisipasi itu semua. Berarti memang sudah dipersiapkan dari awal gitu ya Pak. Meskipun kira-kira bakal minim kejadiannya karena bukan membawa nama kampung dan lain sebagainya, tapi tetap untuk diantisipasi apa yang akan terjadi gitu. Nah, kemudian saya penasaran dengan ini Pak, kalau menang sih para pesertanya tuh akan mendapatkan total hadiah sampai berapa tuh Pak nanti untuk di tingkat kabupaten sendiri? Nah, ini biar pendengar tahu itu. Jadi olahraga itu kan ada olahraga yang tadi sifatnya ini adalah resmi. Resmi itu adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Porkap ini kan pembiayaannya melalui dana APBD. Itu melalui hibah KONI gitu. Nah, kegiatan-kegiatan olahraga resmi ini berbeda dengan kejuaraan yang ada di luar. Jadi di KONI itu kan ada cabang olahraga. Kurang lebih sekitar 40 cabang olahraga. Ada bulu tangkis itu PBSI, voli PBBSI, sepeda ISSI gitu ya. Terus ada karate, forki gitu. Nah, itu
kewajibannya adalah menyelenggarakan kejuaraan kabupaten. Pesertanya itu kelompok usia. Itu. Hadiahnya apa? Hadiahnya medali. Kalau acara Porkap ini itu adalah acara multi event. Yang tadi itu single event karena hanya diikuti satu jenis cabang olahraga. Tetapi kalau KONI ini adalah beda multi event, diikuti lebih dari satu cabang olahraga. Untuk Porkap ini itu ada 12 cabang olahraga. Gitu. Nah, hadiahnya, apresiasinya itu bukan piala tetapi medali. Iya. Sama seperti PON, Olimpiade itu kan medali. Ada emas, perak, perunggu. Nanti pemeroleh emas terbanyak itu yang dinyatakan sebagai juara umum. Gitu. Jadi nanti para peserta yang menang itu akan mendapatkan medali berupa emas, perak, perunggu. Tentunya dengan piagam penghargaan. Akumulasinya nanti para pemenang ini dengan pemerolehan emas terbanyak itu nanti akan mendapatkan piala bupati. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi di sini tidak ada hadiah uang. Gitu. Sama seperti di Porprov itu ataupun PON itu kan pemenangnya tidak mendapatkan uang. Gitu. Tapi sebenarnya meskipun itu ya menang hadiah ini akan sangat Pak membantu semangat para para pejuang olahraga gitu. Terutama kalau menurut saya untuk mereka yang di jenjang sekolah. Dengan adanya piala bupati ini justru akan menambah nilai lebih ketika dia akan mendaftarkan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Ini supaya para pemirsa pendengar tahu gitu. Jadi pendengar tahu bahwa olahraga ini juga bagian dari tadi program pendidikan juga. Betul. Saya atlet juga Mbak gitu. Dapat diuntungkan di situ ketika anak menjuarai lomba gitu. Dia akan mendapatkan apresiasi berupa penghargaan seperti piagam gitu. Ternyata piagam ini menjadi salah satu persyaratan gitu untuk bisa mendapatkan fasilitas sekolah yang lebih baik. Betul sekali. Gitu kan? Ada zonasi, beasiswa gitu ya Pak ya. Kan kalau pendaftaran itu ada zonasi, ada afirmasi, terus juga ada prestasi gitu. Nah prestasi ini pokoknya jelas menang pokoknya Pak ya. Iya, kalau juara itu pasti dia akan mendapatkan tempat. Nilainya akan lebih gitu. Iya, jadi nggak harus merubah kakak gitu ya, kepin sekolah di kota yuk pindah kakak. Tapi kalau ini walaupun rumahnya Wadas Lintang, tapi dia juara gitu terus pin sekolah di kota itu akan jauh lebih mudah. Jadi itu cari modal pakai perjuangan sendiri ya Pak ya. Yang nggak baik itu tadi pindah KTP gitu, pindah kakak itu. Demi bersekolah di tempat yang diinginkan gitu. Mending pakai cara olahraga saja. Oke deh, boleh. Ini selain menjadi wadah untuk menampung para atlet-atlet baru di bidang olahraga juga bisa menjadi ajang pembelajaran lewat kegiatan olahraga ini gitu ya Pak. Iya. Oke, kemudian kalau tadi pelaksanaannya kira-kira akan di tanggal 11 November. Kemudian kalau untuk maju di tingkat provinsinya nanti kira-kira akan ada di tahun ini atau tahun berikutnya? 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan datang. Tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. 3 tahun yang akan datang. 3 tahun ya. Tapi ini sebenarnya paling menarik itu sebenarnya besok di acara pembukaan. Akan ada apa nih Pak? Nah, pembukaan ini kan bagian dari puncak. Jadi puncak untuk menunjukkan nih ada kegiatan Porkap gitu. Nanti akan dilaksanakan pada tanggal 11 November hari Sabtu. Itu di alun-alun Wonosobo. Pesertanya itu ya tadi 15 kontingen. Berarti seluruh yang kira-kira akan mengikuti itu tadi mereka harus wajib hadir gitu ya? Iya, wajib hadir, semua atlet, bahkan ini pendukung-pendukung. Contoh seperti di kecamatan-kecamatan ini akan melibatkan beberapa komponen gitu, seperti jadi kepala desa gitu, terus juga
Forkompinjam gitu. Di situ nanti akan banyak terlibat itu. Jadi akan ramai sekali. Belum juga dengan orang tuanya gitu. Ada yang bawa drum band, bawa cheerleader gitu ya. Jadi nanti ada di defile. Jadi satu kontingen itu ada defile. Kemarin ketua KONI itu menyampaikan nanti untuk defile ini nanti akan ada hadiah khusus gitu loh. Jadi siapa yang paling ramai, pendukung yang teramai gitu ya Pak ya. Gitu. Kurang lebih itu nanti akan dihadiri sekitar 5.000 orang di alun-alun. Keren sekali. Nah, acara nanti diadakan upacara yang pemimpin upacara langsung pembinanya adalah Pak Bupati. Dan sekaligus nanti membuka acara itu. Setelah itu nanti pertandingan dimulai pada tanggal 12 hari Minggunya gitu itu pertama itu adalah tenis meja. Di Gedung Adipura. Berarti untuk di tanggal 11-nya khusus untuk pembukaan dan hari berikutnya sudah mulai ajang perlombaan. Wah keren sekali dan ini dibuka untuk umum juga ya Pak ya bagi masyarakat yang akan nonton, boleh gitu ya. Jadi acara ini itu adalah dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat gitu. Jadi tidak ada batasan. Biaya pendaftaran juga tidak penonton juga bebas gitu. Yang penting begini, ini mumpung ada kesempatan jadi ayolah berbondong-bondong untuk nanti menyaksikan di masing-masing venue gitu. Di masing-masing venue untuk diramaikan gitu. Sekaligus yang punya anak dibawa untuk melihat ini loh perjuangan olahraga ini juga penting untuk dikenalkan pada anak-anak gitu. Gitu. Ternyata olahraga ini juga salah satu cara ya untuk mengurangi ketergantungan dengan gadget gitu loh. Betul, saya setuju sekali Pak itu. Saya mohon maaf tadi saya mesti nyelipi pesan-pesan pendidikan. Iya betul. Nah Pak kemudian kan ini kan terakhir dilaksanakan itu tahun 2018 gitu ya. Kalau dari belajar pengalaman di tahun 2018 itu untuk kira-kira ada peningkatan di bidang apa saja nih Pak? Apakah ada cabang olahraga yang ditambah, peserta atau apa nih Pak? Kalau untuk pelaksanaan sih hampir sama lah, sebenarnya hampir sama. Terus tapi untuk persiapan pengelolaannya ini jauh ini dalam waktu 2 bulan tetapi bisa maksimal gitu. Kalau dulu mungkin waktu lebih lama gitu ya. Mengingat memang kita punya agenda besar itu waktu kemarin kan sebelumnya Porprov itu di bulan Agustus. Padahal persiapannya itu hampir kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi persiapan untuk mengikuti Porprov itu tidak bisa 1-2 bulan begitu, tapi butuh waktu yang lama. Sementara begitu Agustus selesai langsung kita persiapan untuk Porcup karena itu tadi kembalinya pada kesepakatan awal KOK bersama cabang olahraga menetapkan tahun ini itu wajib dilaksanakan Porcup gitu. Udah kita hanya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Menjadi keputusan bersama begitu. Betul sekali. Dan ada satu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami Bapak, ini dari Rania. Selamat pagi Bapak, mau tanya nih Pak, kalau anak-anak yang ikut lomba ini Pak, mereka itu dapat uang saku dari sekolah atau tidak ya Pak? Nah ini mungkin mereka yang mewakili sekolah gitu ya, mungkin dari tingkat masing-masing kecamatan mereka sudah menang, kemudian misal dari sekolah pasti mereka kan mendapat dispensasi pendidikan, maksudnya dispensasi dari sekolah untuk tidak hadir di sekolah gitu ya Pak ya. Nah ini apakah kira-kira akan dapat uang saku dari sekolah sebagai uang untuk semangat gitu Pak? Iya. Intinya mengikuti olahraga tujuannya bukan mencari uang, terutama untuk pelajar. Kalau saya gitu ya, pandangan saya seperti itu. Tetapi untuk menyemangati sebenarnya untuk memberi support ke anak-anak kan tentunya kan anak-anak biar berlomba dilalah ono bakul cilok ya ben jajan cilok gitu ya disangoni lah begitu. Itu. Jadi nanti masing-masing cabang olahraga masing-masing kontingen ini itu kan beda-beda. Nah, tinggal tergantung sekolahnya mengapresiasi atau tidak. Ini contoh saja di sekolah anak saya gitu. Itu ketika mau mengikuti lomba apapun, kemarin terakhir mengikuti kejur prof di Boyolali gitu. Ya disangoni gitu. Nah, ini kan tergantung dari sekolahnya, tergantung kebijakan masing-masing sekolah kembali lagi ya Pak. Termasuk kontingen, tetapi ini fokusnya jangan fokus itulah. Iya, betul.
Justru yang paling penting nanti ketika dia dapat juara, gitu, dapat juara, itu juaranya, piagamnya, penghargaannya itu bisa diapresiasi untuk bisa membantu masuk di pendidikan tingkat selanjutnya gitu. Oke. Itu nilainya di situ. Terus yang paling penting adalah untuk melatih tadi karakter. Di awal kan, di awal itu kan kita targetnya itu. Ini kalau misalnya ini orang tuanya atau temennya atau siapa ya yang bilang ya? Kalau ya kayaknya orang tuanya yang mungkin anaknya bakal pengen ikut atau bakal ikut iya, gitu Pak. Iya. Wah kalau pokoknya itu aja lah manfaatnya itu. Ayo kita rame-rame ini mumpung masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti ini kan. Ini salah satu kebanggaan mungkin bagi orang tua bahwa anak saya bisa ikut itu mengatasnamakan nama daerah itu luar biasa. Iya itu. Oke, baik Pak. Dan kemudian setelah selesai dilaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten yang dimana 3 tahun kemudian akan mengikuti PON berarti ya Pak ya? Porprov. Pekan Olahraga Provinsi. Pekan Olahraga Provinsi yang kira-kira bakalan di 2026 berarti ya Pak ya? Iya 2026 di Semarang. Di Semarang. Nah itu juara yang diambil itu juara umum atau gimana nih Pak yang nanti akan maju ke mewakili Wonosobo tentunya? Tentunya nanti akan kita kembalikan ke cabang olahraga gitu. Oke. Cuma kan dengan mempertimbangkan kelompok umur tadi. Dan tadi pesertanya ada yang usia maksimal sampai 45 tahun. Kan nggak mungkin 45 tahun ikut Porprov gitu. Yang ikut adalah anak-anak yang usia produktif gitu. Jadi dipersiapkan ya paling tidak sekarang anak-anak kita itu yang sedang duduk di bangku SMA, SMP SMA ya? Iya SMP terakhir, SMA awal gitu. Jadi 3 tahun kemudian kan nanti usianya udah usia pas antara untuk ikut 18 sampai 21 tahun. Itu karena ini Porkap ini adalah jenjang. Jadi pekan yang berjenjang begitu, olahraga yang berjenjang gitu. Nah kalau sampai bisa mewakili Wonosobo tuh jadi kebanggaan tersendiri banget gitu ya Pak ya? Iya, ya karena ya tadi membawa nama harkat. Apalagi anak-anak itu ketika menggunakan jaket ya kontingen tertulisan Wonosobo. Nuansanya gitu. Udah beda tuh. Iya, saya lihat banyak tuh anak-anak itu yang kemarin ikut Porprov gitu. Kemana-mana naik motor dia menggunakan jaket kontingen itu sebagai tanda nih aku pernah mewakili Kabupaten Wonosobo. Iya betul sekali. Gitu. Oke, kemudian mungkin terakhir nih Pak, harapannya dari kegiatan Porkap ini untuk tahun ini terutama apa nih Pak? Kami mengajak masyarakat Wonosobo, ayo berbondong-bondong, ayo sukseskan Porkap tahun 2023 ini dengan suasana yang benar-benar dibangun atas rasa kebersamaan. Nah ini temanya adalah sesarengan bangun prestasi Wonosobo mendunia. Ini temanya. Wow, Ya, karena tanpa sesarengan tadi mungkin kita sendiri akan jadi harus greget, harus bareng-bareng gitu. Karena mengingat ya dengan segala keterbatasan. Justru pada tingkat kita mencintai Wonosobo itu adalah mencintai bukan karena kelebihan, tapi karena kekurangan. Ya kita mencintai Wonosobo dengan segala kekurangannya. Nah kekurangannya ini ayo kita sama-sama kita lengkapi. Termasuk juga di pembinaan olahraga ini masih banyak sekali catatan-catatan. Nah banyaknya ini catatan-catatannya itu untuk sama-sama kita perbaiki. Jadi kebiasaan kita mengeluh, kebiasaan kita merasa kurang terus begitu. Ayo kita sama-sama perbaiki ya dengan segala keterbatasannya. Selama nanti dari KONI, dari cabang olahraga, pemerintah bersinergi, nanti manfaat ini kan masyarakat akan merasakan semuanya. Dan alhamdulillah di kepemimpinan KONI ini kan sudah dibangun yang selama ini menjadi impian masyarakat Wonosobo itu memiliki stadion. Ini sudah mulai dibangun. Ya. Ini kan bagian dari upaya kita supaya apa tadi? Ternyata memang pemerintah sendiri itu benar-benar memperhatikan tuh hal ini. Mengingat Kabupaten Wonosobo itu sarana dan prasarananya masih minim. Kalau minim ya jadi nanti kita latihannya jadi apa adanya begitu ya. Apalagi kita punya sekitar 40 cabang olahraga yang berbeda-beda karakternya.
berbeda-beda karakternya ini, sementara sarana yang dimiliki masih terbatas. Nah, melalui momen ini, yuk kita sama-sama mengisi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Walaupun Porprov kemarin kita berada di nomor urut 32 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, kita tidak berkecil hati. Justru ini adalah menjadi momen yang penting untuk bersama-sama memperbaiki sistem pembinaan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Saya kira melalui termasuk Pak Bupati, jajarannya, Dinas Pendidikan itu sudah memberi perhatian yang lebih. Tinggal hanya saja ayo kita bersinergi tadi sesarengan untuk mensukseskan Porkap ini itu semarak dan menjadi benar-benar pestanya masyarakat Wonosobo. Dan paling penting juga sama menjaga sportivitas, keamanan, supaya nanti bisa lancar terus ya Pak. Lancar sampai nanti di penutupan. Iya Mbak, ini yang terakhir mungkin. Penutupan itu nanti insya Allah akan dilaksanakan juga sama di alun-alun. Nanti akan ada penyerahan pengumuman juara umum. Penyerahan medali juga. Itu tanggal 18-nya nanti di hari terakhir berarti ya Pak ya. Nanti ada hiburan di situ, ada pentas musiknya gitu untuk rame-rame. Ini yang ditunggu masyarakat hiburannya nih Pak. Ya olahraga termasuk juga hiburan. Betul. Itu aja, yang penting masyarakat Wonosobo tetap sehat, mencintai olahraga. Olahraga ini ya kalau bisa dijadikan habit. Ya sama kayak kita makan menjadi kebutuhan sehari-hari. Yes, betul sekali. Karena olahraga menjadi salah satu kebutuhan khusus. Mbak Eka olahraganya apa senangnya? Saya Pak, saya suka volley tapi nggak ada waktu. Gimana coba Pak? Nah. Itu dia, harus meluangkan Pak ya, sedikit waktu gitu ya mungkin ya. Minimal berapa kali seminggu nih Pak? 3 lah. 3 kali seminggu. Jadi lakukan jogging gitu. Apalagi kemarin kita ada pengalaman COVID. Betapa pentingnya metabolisme tubuh kan begitu. Yes, betul sekali Pak. Dan di keluarga saya ini tak kasih beritahu aja Mbak Eka, di keluarga saya itu semuanya senang olahraga. Wah, keren ya Pak. Iya, senang olahraga. Istri, saya, nyepeda gitu. Kalau nggak jogging, ya anak-anak juga begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih karakter tadi. Dan bonusnya adalah sehat ya Pak. Fisiknya sehat, bahagia, jelas. Ototnya jadi keluar, gitu. Nek ototnya ketutupan itu jadi kolesterol, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Umar Kusuma atas informasinya, dan buat peserta Inspira yang mau mendengarkan siaran ini nanti bisa ditonton di YouTube-nya Pesona FM Wonosobo. Kita berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Sukses ya Pak untuk Pekan Olahraga Kabupaten di tahun 2023. Saya Eka bersama narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.